Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan singkat pada pagi ini dengan judul Saat Mengambil Keputusan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ayat renungan kita terdapat di dalam Yosua 24 ayat 15. Firman Tuhan demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Allah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, dunia pada sekarang ini kelihatan seperti sudah menjadi gila. Suatu penyakit gila melanda kaum pria dan wanita dan mempercepat mereka menuju kebinasaan yang kekal. Setiap jenis pemanjaan dicapai dan manusia telah begitu tergila-gila dengan kejahatan sehingga mereka tidak mau mendengarkan amaran atau bujukan. Tuhan berkata lewat Yosua kepada orang-orang di bumi, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Sekarang semua orang sedang memutuskan nasib mereka yang kekal. Manusia perlu dibangunkan supaya menyadari kehikmatan waktu dekatnya apabila pintu kasihan manusia akan ditutup. Tidak ada pekabaran yang diberikan Allah kepada manusia bahwa 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun lagi sejarah dunia ini akan berakhir. Ia tidak akan memberikan maaf kepada siapapun yang menunda-nunda persiapan undangan untuk kedatangannya. Ia tidak mau ada orang yang berkata di dalam Alkitab, seperti hamba yang jahat, Tuanku tidak datang-datang, karena ini menyebabkan secara berani melalaikan kesempatan dan peluang yang diberikan kepada kita supaya bersedia pada hari yang besar itu. Saudara dan saya, setiap orang yang mengaku sebagai hamba Allah dipanggil untuk melakukan pekerjaannya seakan-akan setiap hari adalah hari terakhir bagi kita. Maka kita harus membicarakan kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus yang segera di dalam awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Janganlah kita melupakan hal itu. Disinilah beban berat yang harus dipikul oleh kita masing-masing. Sudahkah dosa saya diampuni? Sudahkah Kristus penanggung beban saya menghapuskan kesalahan saya? Sudahkah saya memiliki hati yang bersih, yang disucikan oleh kebenaran Yesus Kristus? Celakalah setiap jiwa yang tidak mencari perlindungan kepada Kristus. Celakalah semua orang yang dalam satu cara akan membelokkan pikiran dari pekerjaan yang menyebabkan ada jiwa yang kurang waspada sekarang. Kita harus waspada. Pekerjaan besar di mana pikiran tidak boleh berbelok-belok ialah pertimbangan terhadap pendirian pribadi kita pada pemandangan Allah. Sudahkah kita berpijak di atas batu saman yaitu Yesus Kristus? Sudahkah kita sendiri berlindung dalam perlindungan satu-satunya? Saudaraku yang kasih, badai akan datang, keganasannya tanpa belas kasihan. Sudahkah kita bersedia menghadapinya? Sudahkah kita satu dengan Kristus seperti Kristus satu dengan Bapa? Sudahkah kita waris Allah bersama-sama dengan waris Kristus? Saudara-saudaraku, tabiat Kristus harus menjadi tabiat kita. Tabiat Kristus harus menjadi tabiat saudara dan saya. Kita harus diubahkan dengan memperbarui hati kita. Dan inilah satu-satunya keselamatan kita.
tidak ada yang dapat memisahkan seorang Kristen yang hidup dari Allah. Oleh sebab itu, biarlah pada hari ini kita memilih Tuhan. Di dalam segala apa yang kita kerjakan, Tuhan itu adalah yang terutama. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.